Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer, yang mana saya berharap bahwa semua Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ada informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer Sanair terkait dengan informasi pengangkatan honorer menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini, yang mana informasi pengangkatannya sesuai dengan banyak informasi yang sudah beredar secara publik bahwa semua honorer diangkat menjadi ASN P3K tanpa seleksi tes. Nah, di sini ada informasi yang Bapak Ibu katanya hidup auto terjamin, DPR RI memastikan bahwa honorer diangkat menjadi ASN tanpa seleksi tes. Ya, bahkan ditentukan honorer kategori ini jadi ASN tanpa seleksi tes. Nah, Bapak Ibu, kira-kira honorer jenis apakah ini? Seterusnya, bagaimana kira-kira mekanisme pemerintah untuk mengangkat honorer ini menjadi aparatur sipil negara tanpa seleksi tes? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sering menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Klik Pendidikan memuat satu kabar gembira, yang mana kabar gembira ini datang dari DPR RI untuk seluruh tenaga honorer di Indonesia, yakni mengenai informasi pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, tentu ini Bapak Ibu adalah suatu kabar gembira bagi seluruh Bapak Ibu honorer, karena memang ya, ini adalah satu rencana pemerintah dalam hal menyelesaikan persoalan honorer, yaitu salah satunya yaitu dengan merekrut para honorer menjadi aparatur sipil negara tanpa melewati tahapan tes atau tanpa seleksi tes. Nah, kemungkinan ini ada dasar pemerintah Bapak Ibu ya, kenapa harus diangkat menjadi ASN tanpa seleksi tes? Kemungkinan karena mengapresiasi pengabdian, pengorbanan yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu honorer selama ini. DPR RI pastikan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K paling lambat pada November mendatang ini. Ada apa ini Bapak Ibu? Nah, kemungkinan ini adalah jadwal terakhir ya, mungkin di tahun 2023 dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN, yaitu sebagaimana dengan tenggat waktu penghapusan honorer yang telah disampaikan sebelumnya melalui peraturan pemerintah bahwa 28 November tidak dikenal lagi pegawai dengan status honorer di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Juga banyak beredar informasi bahwa pengangkatan honorer diusahakan sebelum 28 November 2023. Nah, tentu ini adalah suatu hal yang membuat Bapak Ibu honorer bahagia. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimar Girsang mengatakan bahwa seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi ASN P3K tanpa pengecualian. Menurutnya, pengangkatan ini paling lambat harus sudah terrealisasi pada 28 November 2023. Sebagaimana diketahui, pada bulan Juni mendatang, pemerintah akan membuka pendaftaran seleksi aparatur sipil negara atau seleksi ASN secara serentak, baik PNS ataupun P3K. Sejalan dengan itu, pemerintah sekarang juga berfokus pada rencana pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K yang sudah dicanangkan beberapa waktu terakhir. Ingat Bapak Ibu ya, jadi pada tahun 2023 ini nanti, tepat di pertengahan tahun ini, akan dilakukan secara bersamaan seleksi P3K, demikian juga dengan CPNS. Dari informasi yang beredar atau informasi yang sudah banyak tersebar secara publik bahwa pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K akan dilakukan pemerintah melalui Kementerian Menpan RB atau Kementerian Pan RB. DPR RI umumkan pengangkatan menjadi P3K oleh Kemenpan RB ini
tidak hanya terhadap 2.360.363 tenaga honorer saja. Dan pengangkatan ini tak hanya diperuntukkan kepada honorer atau non-aparatur sipil negara yang terdiri dari pendidik, nakes, penyuluh, dan tenaga administrasi sebagaimana yang tercatat di Kemenpan RB. Namun juga diperuntukkan kepada seluruh tenaga honorer, mulai dari tenaga kebersihan atau office boy, dan satuan polisi pamung praja atau Satpol PP, serta seluruh tenaga honorer lainnya. Nah, artinya Bapak Ibu bukan hanya diberlakukan kepada 2.360.363 tenaga honorer saja, yang mana yang jumlah 2.360.363 ini adalah jumlah honorer yang telah terdaftar dalam database BKN melalui proses pendataan pada tahun 2022 yang lalu, demikian juga dengan pada penataan 2023, di mana pemerintah masih memberi kesempatan kepada 120 instansi yang jumlah honorarnya 500 ribuan pada tanggal 15 sampai 31 Maret 2023 untuk mengupload SPTJM. Jadi suatu hal yang wajar kalau kita mengatakan bahwa penataan honorer yang telah dilakukan oleh pemerintah dilakukan pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Walaupun di tahun 2023 adalah perpanjangan waktu bagi mereka yang lalai untuk mengupload dokumen berupa SPTJM. Dan pengangkatan ini tak hanya diperuntukkan kepada honorer atau non-ASN yang terdiri dari pendidik, nakes, penyuluh, dan tenaga administrasi dan sebagainya, sebagaimana yang tercatat di Kemenpan RB. Namun, juga diperuntukkan kepada seluruh tenaga honorer, mulai dari tenaga kebersihan atau office boy, juga satuan polisi pamung praja atau Satpol PP, serta seluruh tenaga honorer lainnya. Junimar Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, pastikan seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K tanpa ada pengecualian. Ingat Bapak Ibu, tanpa ada pengecualian. Yang akan terrealisasikan paling lambat pada tanggal 28 November 2023 mendatang ini. Lebih lanjut, Junimar Girsang menjelaskan bahwa tidak akan ada kategori atau persyaratan khusus yang harus ditempuh tenaga honorer agar bisa beralih menjadi ASN P3K. Junimar Girsang menambahkan bahwa dalam pengangkatan seorang tenaga kerja honorer oleh Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB bersifat otomatis dan tidak ada pengecualian. Bersifat otomatis dan tidak ada pengecualian. Artinya seluruh tenaga honorer yang memenuhi persyaratan bisa menjadi ASN melalui pengangkatan ini. Untuk menunjang rencana ini, Menpan RB melalui suratnya nomor B-185-MTTSM.02.03/2022 ini tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada poin ke-6 menghimbau para pejabat pembina kepegawaian PPK untuk pertama, melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Berikut, menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Berikut, dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga dan status tenaga alih daya atau outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Berikut, menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Seterusnya, bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai honorer non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Namun, selain himbauan di atas, Menpan RB juga turut menyampaikan jika tak semua tenaga honorer bisa menjadi ASN P3K. Hal ini dikarenakan kurangnya memenuhi persyaratan seperti masa kerja yang kurang, pendidikan yang tidak memadai, dan beberapa persyaratan administrasi lainnya. Itulah informasi Bapak Ibu yang mengatakan bahwa hidup auto. Selamat, DPR RI pastikan semua honorer dapat diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya. Semoga harapan Bapak Ibu honorer menjadi ASN di tahun 2023 bisa menjadi realita. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.